semuanya. Kita akan mulai tujuan pertama kita. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai tujuan kita pada malam ini. Oke, saya buka screen sharing. Oke, hari ini adalah tujuan pertama kita ya, untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, untuk malam hari ini kita akan agenda kita yang pertama review, kemudian malam hari ini kita akan bahas dua modul dulu ya, modul 3 dan modul 4. Untuk modul 3 judulnya mengenai biaya pemesanan atau order costing, dan modul 4 mengenai analisis cost, volume dan profit, tentunya disingkat CVP. Nah, sebelum kita masuk ke modul 3, saya mau sebentar mengenai Akmen. Jadi Akmen atau akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang menyediakan informasi dan data untuk pihak internal, khususnya manajer di semua level dalam satu organisasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk dimana nanti data dan informasi itu dirangkum dan akhirnya bisa dipakai untuk membuat satu keputusan, yaitu mengenai akuntansi manajemen. Nah, kemudian sistem akuntansi manajemen ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem informasi finansial, ya, dan yang kedua adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, kalau yang finansial ini menghasilkan laporan keuangan, ya. Misalnya laporan laba rugi, neraca, laporan arisan kas, catatan atas laporan keuangan, ya. Sedangkan kalau informasi akuntansi manajemen itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama, perhitungan biaya produksi, kemudian perencanaan dan pengendalian, dan pengambilan keputusan asisten strategis. Nah, ngomong-ngomong mengenai laporan finansial, yang sistem informasi finansial itu kan tadi menghasilkan catatan atas laporan keuangan, atau istilah lainnya itu membuat rasio, ya, rasio keuangan. Kemudian sebutkan rasio keuangan. Menurut modul ini ada 6 rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, ya. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam kewajiban jangka pendeknya. Nah, ini untuk rasio likuiditas ini ada beberapa aspek, ya. Bisa dari current rasionya, ya. Current rasio itu dibandingkan antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, ya. Artinya itu mengukur kemampuan aset lancar dalam menutup utang lancar, yang dinamakan current rasio. Ada juga cash ratio. Kalau cash itu rumusnya kas ditambah modal saham dibanding atau dibagi utang lancar, ya. Ini kemampuan sebuah perusahaan terkait kas dan modal sahamnya untuk menutup utang lancar. Jadi kalau ada utang lancar, bagaimana perusahaan itu mampu menutupnya dengan kas dan modal saham. Terus loncat ke rasio yang berikutnya, rasio solvabilitas, ya. Solvabilitas itu terkait dengan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, ya, kewajiban baik itu jangka panjang dan jangka pendek ketika harus dilikuidasi. Nah, ini untuk rumusnya adalah total aset dibagi total utang. Ya, ini kemarin sudah saya koreksi ya, di modul 150 itu seharusnya total aset total utang, ya, dengan aktivitas itu. Terus ada juga rasio utang, ya, utang. Terus ada rasio aktivitas. Halo, aduh, kayak robot gitu ya, mateng. Nah, ini yang saya khawatirkan.
Gimana? Lebih jelas nggak? Tes. Oke nggak? Oke. Berarti kita lanjutin. Oke, sip. Di mute semua dong. Saya ulangin lagi berarti. Oke, jadi admin itu kan adalah akuntansi yang menyediakan informasi dan data kepada internal ya di semua tingkat manajemen. Oke. Terus sistem informasi akuntansi manajemen ada dua ya, yang sifatnya finansial dan yang akuntansi manajemen. Terus rasio keuangan tadi ada likuiditas, ada solvabilitas, ada utang rasio, ada utang, ada aktivitas, kemudian ada rentabilitas ya. Kemudian ada macam-macam biaya, ada biaya tetap, variabel, campuran. Kemudian yang kelima, sebutkan metode untuk memisahkan biaya campuran. Ada 5 ya. Yang pertama menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Kita sudah bahas di kelas. Metode diagram pencar juga sudah dibahas. Metode kuadrat terkecil atau least square. Kemudian metode regresi berganda. Dan yang kelima adalah pertimbangan manajemen ya. Kita sudah bahas semua ya latihannya di kelas. Terus apa bedanya full and variable costing? Nah, bedanya kalau full atau absurd ya, absurd costing itu ditambahkan biaya overhead tetap ya, sedangkan kalau di variable costing tidak. Nah, nanti untuk absorption dan variable costing ini nanti membedakan di laporan laba ruginya. Terus kemarin juga sudah dibahas mengenai rumusnya. Jadi untuk mencari selisih laba antara absorption dan variable costing itu rumusnya di halaman 2.35. Jadi tarif overhead tetap dikalikan jumlah barang diproduksi dikurangkan dengan jumlah barang yang dijual, nanti ketemu selisih laba. Oke, review sedikit ya. Selesai, kemudian kita masuk ke modul 3. Ya, modul 3 itu mengenai biaya pesanan atau order costing. Ya, order costing. Nah, untuk biaya pesanan itu terjadi untuk perusahaan yang melakukan produksi jika ada pesanan. Jadi perusahaan itu ada dua macam. Ada perusahaan yang biayanya itu dihitung jika ada pesanan, dan ada juga perusahaan yang biayanya dihitung berdasarkan budget atau anggaran. Nah, kalau yang ini ya, biaya pesanan ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksi jika ada pesanan. Nah, untuk prosesnya sendiri itu ada tahapannya ya. Yang pertama ada transaksi ya, ada transaksi. Nah, proses yang kedua, transaksi tersebut dicatat di di jurnal umum. Anda boleh buka di modul 314 ya. Di modul 314 itu adalah contoh jurnal umumnya. Jadi dari transaksinya Anda bisa lihat di modul 312 ya. Dari modul 312 yang bawah itu, nah itu ada serangkaian transaksi. Terus langkah kedua, mencatat transaksi tersebut di jurnal umum. Jurnal umumnya Anda bisa lihat di 314. Nah, ini Anda harus ingat-ingat ayat-ayat jurnalnya ya, di mana debit, di mana kredit, terus nama ayatnya apanya Anda harus hafalkan ya. Nah, terus setelah Anda catat di jurnal umum, dilakukan juga pencatatan komponen biaya di modul 3.15. Sampingnya itu ada tabel 3.4 ya, pencatatan komponen biaya. Nah, untuk pencatatan komponen biaya itu sebetulnya
Yang di sini yang tabel 3.4 itu nggak lengkap. Yang lengkap Anda bisa lihat di halaman 3.4. Nah, 3.4 itu adalah contohnya ya. Contoh pencatatan komponen biaya. Nah, itu ada tabel 3.1. Anda coba buka halaman 3.4. Nah, itu kan ada tabel 3.1. Kartu biaya pesanan berbentuk skontro. Nah, sebetulnya untuk pencatatan komponen biaya ini ada dua macam. Ya, ada yang bentuknya skontro dan ada yang bentuknya stafel. Yang Anda lihat itu tabel 3.1 dan tabel 3.2. Nah, setelah Anda mencatat komponen biaya yang menggunakan kartu biaya pesanan ini, Anda boleh pilih salah satu, ya, skontro boleh, stafel boleh. Terus Anda membuat ringkasan biaya produksi. Ya, itu ada di 3.16, halaman 3.16. Ya, itu ada tabel ringkasan biaya produksi pesanan. Jadi tiap pesanan itu Anda ringkas. Itu kan kebetulan ada 3 pesanan, ada 3 job. Job 5574, job 5575, dan job 5576. Nah, itu Anda perinci biayanya apa aja, kan? Terus habis itu ya langkah yang ketiga adalah Anda mencatat aliran biaya dalam akun biaya produksi. Itu ada di halaman 3.16 yang bawah itu. Jadi dari tadi ya, dari langkah kedua Anda ke langkah ketiga mencatat dalam akun-akun biaya produksi. Ada bahan baku, kemudian ada gaji dan upah, overhead dibebankan, overhead aktual. Jadi itu Anda perhatikan ya untuk aliran biaya. Aliran biaya Anda lihat dulu. Nah, itu ada koreksi juga itu. Di bahan baku nomor 2 itu, yang bahan baku 2 itu kan 37.000. Nah, terus Anda lihat anak panahnya ke samping itu hanya 31.000. Nah, itu harusnya 37.000 ya. Harusnya 37.000. 37.000. Anda kalau lihat di anak panah yang lain kan jumlahnya sama itu. Oke. Ya, setelah Anda mencatat dalam aliran biaya ini, terus yang keempat Anda membuat laporannya. Laporannya Anda bisa lihat di tabel titik 6 halaman 317. Oke. Saya lanjutkan. Ya, terus yang berikutnya mengenai kartu biaya pesanan. Tadi sudah saya singgung juga kan, ada dua bentuk, skontro dan stafel. Nah, di dalam kartu biaya pesanan itu ada istilah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, contoh lainnya misalnya kayak biaya biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong itu termasuk dalam biaya overhead. Terus misalnya biaya maintenance mesin, nah itu juga termasuk biaya overhead. Nah, itu ya, itu penjelasan sedikit mengenai biaya overhead. Karena dalam analisis biaya pesanan ini Anda juga harus mengetahui komponen-komponen ya, komponen-komponen dalam biaya ya. Salah satunya ini biaya overhead.
Oke, itu modul 3. Kita lanjutkan ke modul 4. Di modul 3 itu nggak ada hitungan ya. Di modul 3 itu lebih ke akuntansi. Jadi Anda perlu memahami mengenai ayat-ayat apa jurnalnya itu loh, ayat-ayat akunnya itu Anda mengerti. Ya. Terus yang keempat mengenai CVP, ya CVP itu cost, volume, dan profit. Sampai sini ada pertanyaan enggak sebelum dilanjutkan ke modul 4? Kalau pakai Skype itu enaknya saya nggak bisa lihat memantau pertanyaan Anda. Halo, ada pertanyaan? Suaranya masih nggak jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Oke, terus tadi kita ke CVP. Ya. CVP itu cost, volume, dan profit. Nah, CVP ini adalah sebuah alat ya, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan cost volume. Ya, kalau volume itu terkait dengan kapasitas produksi, ya, berapa unit, dan profit. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai CVP. Yang pertama adalah BEP atau break even point ya. Break even point itu kita impas. Nah, kita impas itu adalah di mana profit itu sama dengan cost. Jadi keuntungan itu sama dengan biaya. Nah, kita mau cari kuantitinya berapa. Nah, pada saat cost sama dengan profit, itu tercapai pada saat kuantitinya berapa. Atau istilah pengertian lain dari BEP itu pada saat laba sama dengan 0. Jadi laba sama dengan 0 itu artinya BEP. Nah, ini contoh sederhananya gini. Misalnya ada Pak Devri ya. Pak Devri itu jualan bakpao. Ya, karena saya suka bakpao. Nah, untuk buat bakpao, Pak Devri itu modalnya 100.000. Ya. Nah, jika satu bakpao itu saya jual 5.000, maka balik modalnya itu kapan? Pada saat saya bisa jual bakpao berapa? Ya, itu pertanyaannya. Misalnya saya jual bakpao modalnya habisnya 100.000,
Terus satu bakpao saya jual 5.000. Jadinya saya balik modalnya berapa? Nah, balik modalnya waktu saya jual berapa unit. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? 20 bakpao, betul ya. Jadi 100.000 kan modalnya 100.000 tuh. Ya, yang modalnya 100.000, satu bakpao dijual 5.000. Jadi balik modalnya itu kalau Pak David modalnya satunya 5.000-an. Iya, betul. Jadi BEP-nya itu 20 bakpao. Jadi kalau saya jualnya, iya, itu BIP itu kurang lebih seperti itu. Nah, konsep BIP itu Anda harus pahami karena apa? Nanti runtutannya ada di belakang. Oke, jadi udah ngerti ya BIP ya. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya, laba operasi ya. Nah, Anda kalau ngitung laba itu kan penjualannya berapa dikurangi dengan total biaya, gitu kan? Bener kan? Penjualannya berapa, dapatnya berapa dikurangi dengan total biaya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong total biaya, ya biaya itu kan ada dua macam, ya kan? Biaya variabel dan biaya tetap kan. Nah, makanya di sini kita lihat rumusnya kan laba operasi